University, tapi pertama di Beacon University. Mereka itu mengambil penguji yang dia tidak tahu. Anu dulu kalau kita di pasar Sunrise kalau aku lihat kalau tasuk gitu memang Memilih jenis yang nah ini doanya kecil, dia tidak bagaimana. Teman-teman yang Zoom tidak menggunakan. Oh begitu, harus pakai mic. Kalau dengar kalau pakai mic. Oh, kedengaran mungkin nanti kalau Pak Mitra. Kalau ngomongnya sebentar pakai mic mungkin kedengaran sih. Iya, kayaknya. Oh, saya 3 orang lagi. Iya. Lagi dipanggil. Tapi kayak kalau lain. Coba dia lebih sambung yang dari
Baiknya nggak nyambung. Ini teman-teman S2. Baik. Untuk lain Connect ke sini. Aku coba ngomong pakai anak ini. Satu saja. Terhubung Zoom ini. Terhubung dengan Iya sudah terhubung. Cuman agak kecil suaranya. Mungkin karena nggak pakai mic mungkin. Coba terhubung yang mana tuh yang narasumber pakai mic supaya kedengaran masuk ke sini. Tadi ke sini tidak terhubung. Enggak. Depan. Atau lain mic komputer dipakai. Oh. Iya. Coba ngomong dari mic depan. Jelas tidak? Ini kita tanya ulang apa kedengaran tidak? Anunya dulu kupikir sambungan ke LCD Anda jadi Enggak. Enggak. jadi ini langsung terhubung ke Samsung. Iya. Mic di Iya. Nah, maksudnya nanti ketika narasumber pakai mic kan jelas tidak masuk nanti. Dicoba dulu tuh supaya kedengaran. Bisa. Coba kita ngomong pakai mic. Enggak. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Nggak kedengaran itu Pak kalau di mic. Satu saja mungkin. Siapa? Siapa yang matikan. Tes 1 2 dicoba. Tes. Kedengaran situ Pak. Mas kafe apa itu tadi Kak? Oh.
Tes. Beda ya? Iya, tes. 1, 2. Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Saya buka dulu. Nanti pembukaannya di Pak Direktur kita jangan kayak dulu. Aman. Aman, enggak. Aman. Seperti teman-teman yang dari sudah bisa dengar. Oh iya, Prof. Saya buka dulu Ini jalan itu tutup dulu. Ya. Tapi kenapa ini? Ini apa ya? Biasanya HDMI bagus. di colokan yang lain ada. Coba yang pintar ini, global. Atau saya buka dulu. Kayaknya kalau di Zoom bagus. Oh ya, loadnya lagi. Oh, harus masuk di anu ini. Harus masuk di Kelihatan. Zoom Kelihatan tadi pun terlihat. Oh, Iya, kelihatan tapi lambat. saya buka di anu. Kita yang tidak lihat tapi di Zoom lihat. Oh, saya buka di anu dulu. Di apa PPT. Supaya bagus. Ada HDMI ya, Pak? Ada. Kalau sedihnya enggak sedihnya. Ganti laptop. Ya, ganti laptop.
Ada yang bawa laptop? Betul. Ya itu kabel. Kenapa? Apa? Nggak penting dari? Terus panggil orang PT. Udah, ini yang kurang bagus. Kesulitan kopi. Ini kan begitu aja. Atau ke belakang kenapa? Ada teman dia kan? Misra. Yang di IT siapa coba dia jadi? Dulu saya. Sudah ada. Share dulu. Masuk. Masuk. Saya share screen semua ulang. Apa tuh? Ada di sini kayaknya. Oh. Enggak. Oh, di ruangan Pak Direktur. Fajar namanya ini. Serang Fajar katanya di ruangan Pak Direktur. Ya, Fajar. Panggil Fajar di ruangan Pak Direktur. Tidak ada waktunya. Ya, aslinya dapat kita langsung. Oh, iya. Oh. Oh, gitu. Tidak ada siapa tahu bisa langsung aja saja tidak usah beritahu. SSO katanya apa? Sudah sama ya?
Di online game. Nanti saya dulu. Kalau di online sudah muncul. Iya. Kita yang tidak kelihatan. Cuma yang ini saja. Iya. Lihat Prof. Iya. Cuma kelihatan juga spanduknya di anunya. Iya. Sudah aman. Coba kita cek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Bapak Ibu yang ikut via Zoom, apakah mendengarkan suara saya? Dengar. Ya, dengar. Dengar Bu, dengar. Jelas. Langsung moderator atau langsung? Iya, moderator. Siapa moderator? Kalian saya. Pada itu nanti di sini ya. Cara resmi bentar. Ya. Kalau sudah kalau itu tahu. Dia jelas kalau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka workshop penelusuran topik-topik disertasi untuk mahasiswa S3 dan topik-topik tesis untuk teman-teman mahasiswa S2. Salam dan salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, yang senantiasa membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam keselamatan, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang pertama-tama kami hormati Ketua Program Studi S2 dan S3, dalam hal ini Prof. Dr. Hamzah Upu, MED. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan langsung saja masuk ke kegiatan pertama, yaitu materi yang akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Prof. Dr. Hamzah Upu, MED. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari beliau. Dipersilahkan dengan hormat, Tabib Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur yang masih di perjalanan menuju ke sini ya. Kemudian Anda mahasiswa S2 S3 yang ada di tempat ini, mungkin ada lewat daring Zoom. Mari kita memperbarui rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat walafiat, alhamdulillah. Hari ini kegiatan penting, kegiatan akademik yang penting berkaitan dengan penelusuran topik-topik proposal baik tesis
maupun disertasi doktor ya akan berlangsung selama kurang lebih 2 hari. Jadi saya berharap mahasiswa sudah punya calon-calon judul ya, kalau bisa ada 3, nanti kita bantu klinik satu yang terbaik atau yang Anda akan kembangkan. Saya kira sudah ada di kepalanya masing-masing yang mana terbaik di antara 3 itu ya. Yang namanya topik seperti ini kan workshop. Nanti ada promotor, ada co-promotor. Kalau S2 itu ada pembimbing 1, pembimbing 2. Itu masih berpeluang untuk berubah. Tetapi fokusnya sudah di situ dan tidak harus mengubah lagi isi. Kalau judul biasa itu sampai ujian tutup pun masih berubah. Ya. Yang penting jangan terlalu lama dan kesempatan untuk memperbaiki, kita mengambil waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau di Malaysia itu, saya pernah menguji mahasiswa dari Iran, itu perbaikannya 1 tahun. Jadi 1 tahun lagi baru saya uji, karena saya external examinernya. Ya, kalau parah begitu ya 1 tahun, kita tidak ya, maksimal 2 bulan. Tentu saja harus kerja keras 2 bulan. Nah ini mungkin anatomi dulu ya, anatomi tesis disertasi. Yang paling kami inginkan judul itu tidak berulang, ya. Artinya tidak persis sama dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu nanti khusus S3 Anda bisa minta judul-judul di Yusran, ada semua di situ, mulai angkatan pertama sampai sudah 3 angkatan, ini yang keempat ya. Nah, berarti ada semua judulnya di Yusran. S2 juga ada semua di Yusran. Jadi nanti silakan komunikasi dengan Yusran untuk melihat. Kalau misalnya ada saja yang dikembangkan berbeda sedikit, itu namanya sudah ada unsur kebaruan. Memang agak sulit itu mendapatkan baru betul. Oleh karena itu berkaitan dengan ini perlu Anda mencari ya minimal 5 international journal untuk S2 dan 10 minimal ya international journal untuk S3 yang relevan. Nanti kami periksa itu dan tidak ujian. Itu kalau belum dilakukan itu. Saya bersalawat ya. Sudah. Kita bersalawat kembali. Hari Jumat ini. Jadi ada 4 amalan dari Jumat itu kita lakukan ya. Ini hadis. Yang pertama banyak bersalawat. Sambil dulu jalan balik. Yang lain juga boleh, silakan. Tapi ini berbanyak. Yang kedua, saya juga belum sempat tadi buru-buru banyak urusan di masjid. Baca surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena nanti kalau keluar Dajjal, di rumah yang senantiasa dibaca surah Al-Kahfi tidak masuk Dajjal. Yang kedua, ketiga, bersedekah. Mungkin 10.000, 5.000, 1.000. Kemudian yang keempat, ada satu waktu di hari Jumat, itu doa kita diterima. Ulama sepakat antara asar dengan maghrib. Kalau Anda ke Mekah Madinah, itu kalau sudah asar, para ulama-ulama usar itu tidak ada yang tinggalkan tempat. Berdoa terus sampai maghrib. Tidak tinggalkan tempat. Kecuali kalau wudunya batal. Ya, bisa diingatkan ya. Nah, kembali ke jurnal. Untuk S3, ini cara umum dulu, mungkin materi khusus nanti sudah Jumat untuk teman-teman S3. Kelemahan kita mahasiswa UNM yang saya rasa ini dengan membanding-banding kayak ada di luar, karena saya sendiri jadi external examiner, itu tempatnya di bab 2 dan bab 4. Bab 2, bab 4. Yang lain itu relatif sama. Kenapa bab 2 kita kurang? Nah, nanti kalau Anda menulis nanti proposal,
Perhatikan itu. Bab 2 kita kekurangannya seakan-akan bahwa pendapat yang ditulis, yang diketik itu hanya disalin saja. Tidak ada internalisasi, tidak ada paraphrasing di dalamnya. Nah, bagaimana membuktikan ini? Ada 2 ciri ya, kalau Anda membaca itu literatur. Beda kalau langsung diketik disalin. Kami tahu itu. Kalau Anda langsung ketik saja, memang tebal banyak, tapi kami tahu bahwa ini hanya diketik saja, tidak dibaca, tidak dipahami maknanya. Ada 2 cirinya. Yang pertama, bab 2 itu paraphrasingnya jelas. Misalnya satu pendapat dengan yang lain, ya, itu bunyinya jelas. Misalnya pendapat A didukung oleh pendapat ini, atau mungkin berbeda dalam hal apa. Kalau Anda tulis begitu, itu dibaca itu. Atau melemahkan. Ya, misalnya pendapat, ya menurut A begini, menurut B, menurut C, menurut semua, itu hanya diketik saja. Tidak dipahami isinya. Jadi kalau Anda katakan, berbeda dengan pendapat A, si B bilang begini. Tapi di sisi lain, sama dalam hal ini. Itu pasti dibaca dan dipahami maknanya. Ya, itu satu. Jadi ini angkatan 2021 ini kita mau perbaiki. Baik S2 maupun S3. Yang kedua, masih bab 2. Di dalam satu pendapat, jangan hanya satu pakar yang berpendapat. Tapi ada 3, ada 4, ada berapa ya. Misalnya gini, contextual teaching and learning, ya, penekanannya adalah bagaimana menggunakan benda-benda yang ada di sekitar siswa. Dalam kurung, misalnya Prima 2020, Muhlas 2021, Saiful 2009. Jadi ada 3 orang yang berpendapat, ya, yang mirip tentang yang disampaikan tadi. Kalau satu-satu itu, ya kesannya menyalin. Jadi ketika Anda dapat satu teori, dapat satu pendapat, dapat satu gagasan, dapat satu konsep, ternyata ada orang lain yang berpendapat seperti itu, bukan hanya satu pakar, berarti dibaca ini. Nah, ini kelemahan kita di bab 2 ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dibenahi ya. Karena sudah ada 3 orang temannya yang bisa tutup. Sekarang pada posisi istilahnya sebelum promosi. Rupanya ada satu program lagi sesudah ujian tutup dan sebelum promosi. Atau apa namanya? Pokoknya antara itu. Bukan kelayakan itu kalau di Surabaya sebelum seminar hasil penelitian, kalau di UNES Semarang kemarin saya uji kelayakan sebelum ujian tutup. Nanti saya istilah saya juga. Itu ada ya. Nah, kelemahan kita yang lain ada di bab 4, khususnya di pembahasan. Artinya 3 orang yang sudah ujian tutup ini, yang mungkin akan insya Allah dokter dalam 6 bulan ini dalam waktu ya mudah-mudahan tidak sampai Juli lah sudah promosi dokter 3 orang. Kebetulan saya semua promotor ya, saya mengejar jangan lambat-lambat. Kenapa kalau bisa cepat-cepat? Saya dulu S3 cuma 2 tahun 1 bulan. Jadi saya kata ketiga pertama selesai. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau S2 itu saya selesai cuma 1 tahun 4 bulan. Dan kalau bisa cepat-cepat tanpa merepot. Oke, di bab 4 masalah di pembahasan itu betul-betul harus ada sinkronisasi antara temuan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Itu bab 4 itu menarik kembali inti materi yang ada di bab 2. Apakah temuan Anda sejalan dengan yang ada di bab 2? Siapa punya? Apakah bertentangan dalam hal apa? Siapa punya yang bertentangan? Apakah mendukung? Siapa punya saling mendukung? Sehingga nanti muncul kebaruan. Nah, ini yang dituntut.
Nanti kalau itu pertanyaan umum kalau S3, apa yang baru di disertasi Anda? Anda harus mampu mengatakan kalau si Anu memang begini judulnya, si B begini, hasilnya semuanya, tapi saya di sini, berbedanya di sini. Nah, itu baru disertasi. Kalau tidak seperti itu ya levelnya bisa jadi tesis, skripsi, atau hanya tugas akhir. Ya, ini ya, mudah-mudahan nanti kita bantu. Ada satu kegiatan penting, baik S2 atau S3, di bulan Juli, mudah-mudahan bulan Juli, tahun lalu Agustus, semua mahasiswa S2, S3 pendidikan matematika harus menyajikan international seminar. Harus menyajikan, menjadi pembicara di international seminar. Jadi tidak boleh tidak. Tidak boleh seminar proposal kalau belum terpilih. 2 tahun lalu masih nasional, seminar nasional. Jadi kita tingkatkan tahun lalu menjadi international seminar. Kalau Anda bujur, ya itu nanti dibuat di jurnal internasional. Kalau tidak dikembali ke kawannya. Jadi ada, kemarin ada berapa ya? Ingat berapa yang dibuat di jurnal baru? Ada mungkin 100-an ya. Pokoknya banyak kita. Kalau tidak dibuat, misalnya tidak muncul ya dikembali ke kawannya. Ada banyak untungnya nih. Sebagai dosen misalnya ya ini bisa mengisi BKD-nya. Kemudian itu nilai remunnya tinggi ya dan sebagainya. Untuk S2 itu berpeluang dapat beasiswa kalau Anda dibuat tulisannya di internet internasional. Ya itu insya Allah bulan Juli ya. Mungkin Anda mengatakan apa yang mau disampaikan kita baru mau workshop proposal. Nah tahun lalu kita coba siasati dan berhasil. Jadi judulnya itu judul waktu S1 untuk S2 dikaitkan dengan judul S2-nya. Jadi datanya diambil dari penelitian S1, datanya ya, pembahasannya juga. Ya. Kemudian teorinya diambil dari proposalnya sekarang, rencana S2-nya. Dikombinasi seperti itu, nanti judulnya kita bantu luruskan. Dan alhamdulillah berhasil tahun lalu seperti itu. Hanya 1 orang yang tidak ikut di S2, tapi konsekuensinya dia harus cari di luar. Silakan cari di luar dan harus dibuat di proceeding seminar. Kalau tidak Anda tidak bisa seminar proposal. Sampai sekarang belum melapor. Kita sudah siapkan sarananya. Dia mau cari yang lain, ya risikonya cari sendiri. Jadi boleh tidak ikut, tapi cari di luar. International seminar juga dibuat di proceeding, tunjukkan nanti sertifikatnya. Apalagi S3 itu tidak boleh seminar hasil penelitian sebelum menyajikan international seminar, itu syarat. S2 ya, S3 Bang. S3. Kalau S2 ya dasarnya dari mana? Ini ada 2 edaran. Yang pertama edaran dari Dirjen Dikti tahun berapa itu masih Pak Joko, bahwa semua alumni S3 harus ya pernah menulis di jurnal internasional. Kalau S2 tidak perlu skopus, yang penting internasional jurnal. Ya kalau kita tidak lakukan ini, karena banyak proyek tidak lakukan, saya khawatir suatu saat di kemudian kita dituntut dan dia membatalkan ijazah kita, itu wajar saja. Karena ada dulu sudah diedarkan, kita dilakukan. Kalau pendidikan matematika sejak saya kita prodi, senantiasa kita buat. Dan itu jurnal ada 4 jurnal kami kelola. Alhamdulillah terbit lancar 5 malah 5. Ada 1 yang Sinta 3. Sudah mau Sinta 2 ini. Jadi 5 jurnal di situ, sehingga ya semua tulisannya banyak tersebut dibuat. Nah, itu berkaitan dengan bagian dari anatomi disertasi ya. Baik. Sedikit tentang waktu. Tahun lalu kita workshop bulan berapa? Sekarang bulan 6. Bulan 4. Bulan 4. Bulan 4 ya? Saya lupa. Tahun lalu bulan 4. Kemarin saya hitung S2 yang selesai 3 semester hanya 13 orang.
Tahun lalu hanya 1. Nah, ya. Jadi kalau cepat kita adakan ini, mudah-mudahan Agustus S2 ini Anda persiapkan proposalnya cepat. Begitu keluar SK, seminar proposal paling telat bulan 8. Karena 3 bulan sebelumnya baru bisa Anda ujian seminar hasil penelitian. Jadi kalau S2 ini seminar proposal bulan 8, nanti seminar penelitiannya bulan 11. Sebelum itu tidak boleh, dianggap belum matang. Gitu ya. Kalau S3, ini yang paling mendesak, prelium lisan atau gagasan awal. Sudah mendaftar semua kan? Ujian tulis sudah kan? Ya, ujian tulis saya maksud. Sudah daftar. Ya. Begitu Anda dinyatakan lulus prelium tulis, segera lisan gagasan awal. Ini yang dibuat hari ini. Nah, ini yang dibuat hari ini. Dan itu jaraknya ya bisa pekan langsung daftar. Nanti lulus dua-duanya baru disebut kandidat doktor, bukan lagi mahasiswa. Nanti ada sertifikatnya disebut kandidat doktor. Hati-hati dengan prelium tulis, ada saja tidak lulus. Dan di prodi lain banyak. Di prodi kita ya ada 1. Ada 3 mata ujian, 1 orang ada 1 mata ujian. Tidak ada 3-3-nya. Ada 2 orang, tahun lalu 2 orang, masing-masing 1 mata ujian. Jadi persiapkan, karena kalau ini terhambat lulus, prelium lisannya juga terhambat. Anda tidak diberi hak untuk maju pada prelium lisan. Kalau sudah gagasan awal, baru seminar proposal. Jadi tidak usah, tidak perlu terlalu lengkap itu gagasan awal. Yang penting sudah jelas arahnya. Nanti di sudah proposal baru Anda tulis lengkap proposal. Ulangnya kalau saya sih S3 kenapa susah selesai 2 tahun. Apa yang susah? Proposal. Sudah prelium lisan tulis dengan proposal. Memakai instrumen. Jadi setelah ujian proposal sudah ada promotor. Sebenarnya ya kami ajukan itu 1 tahun sebelum dia silakan. Tiba-tiba kami ajukan. Ya, tidak lama lagi sesudah Oktober ini kami ajukan siapa yang calon promotornya siapa. Walaupun nanti kita tidak tahu siapa yang keluar namanya karena diminta 5 keluar 2 nama. Ya, nah, jadi insya Allah kami berupaya supaya Anda cepat selesai. Jadi kalau bisa cepat dengan baik, usah lama-lama. Itu tentang waktu. Yang berikut lagi, ini yang paling penting di ujian sebenarnya, kerjasama antar teman. Jadi saling membantu, memberi literatur, ya, sehingga jangan ada terlalu cepat. Ada yang ketinggalan, teman-temannya sudah tidak di kampus, dia masih cari dosen. Wah, itu kadang-kadang membuat putus asa. Jadi ini peran satu tingkat sangat penting. Peran satu tingkat ya. Saya lihat ini kompak ini bagus angkatan 2020. Bagus ya. Yang sedikit agak jauh beda ini 2019. Ada yang belum ujian prelium lisan sampai sekarang 2019. Padahal temannya sudah seminar proposal, terlalu jauh jaraknya. Ini peran satu tingkat penting sekali. Terlalu jauh jaraknya. Karena ada satu antaranya itu gagasan awal 2020 yang kata 2018 angkatan pertama ya 50-50 lah, mungkin karena kesibukan. Sebenarnya jangan susah karena kuliahnya itu cuma 1 semester, yang lain Anda mencari untuk S3 ya, dan literatur, pembangkitan dan seterusnya. Saya kira ini pengantar dulu. Silakan kalau bertanya, nanti juga kalau ada yang bertanya, saya buka dulu sesi pertanyaan.
Untuk kembali ke prima dulu. Boleh baik yang lewat daring maupun yang di luar ini. Jadi itulah tadi pemaparan pengantar dari Bapak Ayahanda Ketua Prodi kita. Diberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian, baik yang ada di dalam forum ruangan ini maupun yang ada di forum Zoom. Diberikan kesempatan. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sebut nama, kelasnya, angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla, program studi pendidikan matematika, kelas matematika A21. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya tentang, kan di sini tadi dikatakan pada saat workshop itu kan judul itu bisa dikombinasikan dari judul S1 dengan S2. Jadi kalau misalkan judul kita pada saat S1 itu judulnya pengembangan, apakah boleh dikembangkan di S2 atau bisa memilih judul lain? Terima kasih. Cukup tiga dulu, ketemu dulu. Ya, diberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Kita tampung dulu. Teman-teman yang ada di Zoom bisa mengajukan tangan atau langsung berkomentar. Ya, silakan. Baik, saya jawab langsung 3. Kayaknya Pak Mulas tahan-tahan ini. Saya jadi pancing dulu. Ya, silakan. Betul. Oh, tidak begini. Itu dosen sertifikasi yang merinci secara nasional itu bukan kami. Iya. Baru memang saya menghubungi Pak WNA untuk menghubungi semua pihak supaya satu, teman-teman yang menulis sertifikasi itu senantiasa memperbarui, menambah konsistennya. Nah, ditambah itu karya-karya. Yang kedua, memang perlu didorong itu sertifikasi, penelitian, buku, sehingga nanti kalau dia tidak konsistennya bisa dapat ranking 1000 minimal. Kalau dia tidak masuk ranking 1000, kan 1000 datanya cuma 1 tahun. Jadi kalau tidak masuk ranking 1000, tidak akan disertifikasi. Nah, nanti saya mau buat pada status sebagai dalam itu yang yang saya pikir itu. Ya. Iya. Betul. Itu bergantung pada karya-karyanya. Bukan kami yang ini. Jadi yang kami pilih yang sudah masuk di ranking 1000 ke atas. Begitu. Iya.
Ya, silakan. Silakan pertanyaan. Ya, bisa Bu Andia Sarfiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Prof, tentang premium tulis. Tadi dipaparkan bahwa kami harus lulus premium tulis baru bisa mengikuti premium lisan. Pertanyaan saya yang pertama, ketika kami tidak lulus, berapa jarak untuk mengikuti proses pemulangan lagi? Terus yang kedua, materi-materi apa saja yang mesti kami persiapkan, karena tadi dijelaskan bahwa ada 3 materi atau mata kuliah, ataukah semua mata kuliah pada saat kami semester 1 itu yang kami siapkan atau kami prepare untuk ujian. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan penting. Ya, baik Prof. Menjawab. Untuk pertanyaan pertama dari Ramlak tadi ya. Ya. Jadi yang dikombinasi itu adalah persiapan artikel untuk seminar internasional. Salah ya, Bro. Sedikit. Isi Bro, saya lanjut jawab dulu. Jadi yang international seminar itu adalah gabungan antara tesis, skripsi dan tesisnya. Karena tesisnya kan Anda kan belum meneliti, jadi belum ada data, tidak ada pembahasan. Nah, tetapi kalau tesisnya boleh saja Anda buat yang baru atau melanjutkan dari skripsi, begitu. Ya, saya jawab dulu. Ibu Andi, itu materi ujian premium tulis ada 3 mata ujian. Yang pertama filsafat pendidikan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga bidang studi. Bidang studi ada 2 macam, Prof. Kami ada pendidikan matematika, ada matematika sekolah. Pokoknya ada materi matematika. Ada materi matematika. Itu materinya. Jadi silakan pelajar beli buku-buku filsafat sehingga Anda mendalami. Kita sudah anggap sudah dipelajari di S1, S2 lagi. Begitu pula metode penelitian. Mungkin kita mulai, Prof. Ini hanya pengantar-pengantar saja. Oh, ya. Pak pulang kerjaan. Iya, baik. Berendam. Kita mulai, silakan. Ya. Baik, semangat di Jumat ini. Ya, saya ini tadi Oh, karena banyak ikut. Sampai Prof, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan yang kami muliakan, Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Hamsu Abdul Ghani, MPD. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Hamsa Upu, MED. Yang kami hormati, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa S2 dan S3, serta kelas komunitas pendidikan matematika yang hadir baik secara offline maupun secara daring melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat. Acara pembukaan workshop penelusuran topik-topik tesis dan disertasi program studi S2, S3, Pendidikan Matematika, program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Acara pertama, pembukaan oleh protokol. Hadirin Bapak Ibu sekalian,
Mari sama-sama kita membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat Saiful. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على أموالهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta workshop, sejenak mari kita tundukkan hati kita, membaca doa, semoga kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa berberkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diiringi oleh pembacaan doa yang akan disampaikan oleh sahabat Mukhlas Triyono. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Pasca Sarjana S2 dan S3 Universitas Negeri Makassar yang kami muliakan juga, serta rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana baik S2 maupun S3 yang berkesempatan hadir pada ruangan yang penuh berkah ini dan juga berkesempatan hadir di ruang maya yang tentu juga kami muliakan. Kami berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini bersama kita menundukkan hati dan kepala seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Suci, agar segala aktivitas kita bernilai ibadah serta mendapatkan kemudahan, keberhasilan dan ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu, izinkan saya memimpin doa ini dengan keyakinan dan agama saya di Islam. Untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang berkeyakinan lain, dipersilakan dengan hormat untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat-Mu yang tidak terhitung. Kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkaulah Zat yang Maha Mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah, karena Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan segala permohonan hamba-hamba. Pada saat ini kami hadir bersama dalam kegiatan penelusuran topik-topik disertasi dan tesis bagi mahasiswa pendidikan matematika pasca sarjana UMM. Untuk itu ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah kegiatan yang kami laksanakan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang bertabur berkah, bertabur rahmat, taufik dan petunjuk-Mu, serta karuniakanlah keberhasilan dalam setiap agenda-agenda kebaikan kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Malik, jadikanlah kegiatan pendampingan yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya dan ibadah yang Engkau catat bagi kami dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta ini, tanah yang Engkau limpahkan keberkahan di atasnya. Terangilah hati sanubari kami ya Allah dengan nur hidayah-Mu. Limpahkanlah nikmat karunia-Mu agar kami dapat menata hari esok yang lebih baik dan lebih indah daripada hari ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya kami, sembuhkanlah di antara kami yang saat ini tengah Engkau uji dengan penyakit. Lalu dengan segala kekuasaan-Mu, kekuatan dan kasih-Mu, angkatlah pandemi yang saat ini tengah melanda seluruh dunia, dan Engkau berkenan menggantinya dengan keadaan yang jauh lebih baik. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosen-dosen dan guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh sahabat Prima Mitra. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini Prof. Dr. Abdul Hamsugani MPD. Hamsu Abdul Ghani MPD. Mohon maaf Prof. Mungkinan saya merasa canggung atau gugup duduk di antara ayahanda kami di sini. Yang terhormat pula Ketua Prodi Pendidikan Matematika S2 dan S3, dalam hal ini Prof. Dr. Hamsa Upu MED, dan teman-teman mahasiswa S2 dan S3 yang kami hormati pula, baik yang ada di dalam forum
kelas atau ruangan ini maupun yang ada di dunia maya atau Zoom. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka mengikuti kegiatan penelusuran topik-topik disertasi dan tesis bagi mahasiswa S2 dan S3 Universitas Negeri Makassar. Bapak Ibu yang kami hormati, kami melaporkan pada kegiatan kali ini. Kegiatan ini adalah buah inisiasi dari teman-teman mahasiswa S3 dan S2 yang telah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Bapak Ayahanda Ketua Prodi S2 dan S3 dalam rangka mempersiapkan kami mahasiswa untuk menyusun disertasi ataupun tesis dengan harapan dapat sebagaimana mestinya tanpa mengurangi kualitas. Kami melaporkan di sini ada 2 tingkatan, yaitu S2 dan S3, di mana teman-teman S2 hadir di tempat ini sebanyak 12 orang, di mana kami berjumlah di kelas adalah 16 orang, sementara yang 4 orang mengikuti kegiatan di dunia maya atau daring. Ya, untuk mahasiswa S3. Kami melaporkan juga ada teman kami 3 orang dari Sorong. Beliau datang di tempat ini untuk menghadiri langsung teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Sorong. 2 diantaranya, yang pertama ada di Kendari, yang selanjutnya ada di Bima, dan selanjutnya ada 1 di Makassar. Mungkin itu yang bisa kami laporkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Semoga pada kesempatan atau kegiatan pada hari ini dapat berberkah dan bisa berguna bagi kita semua, insyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika S2 S3 Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar oleh Ayahanda Prof. Dr. Hamsa Upo MED. Dengan hormat dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita banggakan melihatkan Bapak Direktur program pasca, bukan pasca ya. Program pasca sarjana PTSUNM, Bapak Profesor Dr. Hamsa Burgani MPD. Kemudian Ananda para ketua tingkat dan S2 orang 4, 3 dari reguler, 1 dari kelas komunitas. Kemudian ketua tingkatnya S3 sendiri yang jadi ketua panitia. Seluruh peserta workshop, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruang Zoom, sama-sama kita banggakan. Hari ini insya Allah dan besok akan berlangsung penelusuran topik-topik di S3 dan tesis S2. Maksud kita adakan kegiatan ini agar supaya lebih cepat terarah, ya, terfokus apa yang akan Anda tulis, kembangkan selama menjadi mahasiswa S2 S3. Kalau sudah ada topik, ada proposal, gagasan awal, tentu saja sudah bisa kita petakan siapa di antara dosen kita yang paling punya hubungan keilmuan dengan judul yang Anda akan ajukan. Jadi itu nanti ya bergantung, kalau Anda mau ajukan topik judul konsentrasi ini, cocoknya diusulkan pembimbingnya ini.
Nanti kalau S3 kita juga ajukan ya penguji eksternalnya ini. Kemudian ketiga, untuk membiasakan, karena namanya menulis itu susah. Ya, mungkin hari ini kita katakan baik, kalau dibaca besok kita akan coret-coret sendiri. Jadi semakin cepat ditulis, semakin banyak coretannya, dan cepat menjadi lebih bagus. Saya kira ini saja, tidak perlu lama karena Pak Direktur nanti akan memberikan materi khusus terkait dengan kebijakan-kebijakan tulisan disertasi tesis. Karena itu kami sangat mohon kiranya Bapak Direktur bisa membuka acara ini dan melanjutkan dengan materi yang terkait dengan tentu saja kebijakan dalam kaitannya dengan disertasi dan tesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya sambutan oleh Direktur Pasca Sarjana sekaligus membuka acara secara resmi, dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan PPS UNN terhadap penulisan disertasi dan publikasi ilmiah. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sehat, tentu salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat, dari dulu saya membanggakan bersama pendidikan matematika S2 dan S3 saudara saya Bapak Profesor Dr. Haji Hamzah MD. Ini Hamzah dengan Hamsu beda. Dan dulu tidak salah saya sama-sama dulu memulai dari bawah itu hadir. Dulu saya ikut sama-sama tes TOEFL itu dalam rangka saya kalah banyak dari dia. Jadi memang ya beliau ini adalah panutan kita juga di UNN. Alhamdulillah sehat tuh. Yang kami hormati Pak Ketua Panitia. Dan jangan balik-balik ke nama. Saya tidak tahu dulu apakah sudah sempat dipotongkan kambing waktu itu. Kalau mau dipotongkan kambing sama matematika ini ya saya juga. Nah, teman-teman mahasiswa ini S3, S2 yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada dalam ruang Zoom. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya kira tentu kewajiban kita semua. Jadi syukur senantiasa kita dahulukan kepada Allah Rabbul Alamin berkat Rahman dan Rahimnya. Sehingga alhamdulillah pada hari Jumat yang barakah ini, insyaallah kita sama-sama mengikuti workshop penelusuran topik-topik penulisan tesis dan disertasi untuk mahasiswa program S2 dan S3 pendidikan matematika yang saya hormati dan saya banggakan. Saya kira tadi apa yang disampaikan Prof. Hamzah itu singkat, tapi sesungguhnya itu intinya itu bahwa karena begini, di pasca sarjana UNN itu rasanya selama saya bergabung di pasca ini belum pernah ada mahasiswa, sekarang ini kurang lebih 4.000 mahasiswa kita
dari 33 program studi, 11 program studi S3, termasuk di dalamnya program studi S3 pendidikan matematika, dan 22 program studi S2, termasuk program studi S2 pendidikan matematika. Belum pernah ada rasanya yang mahasiswa itu DO karena mata kuliah. Yang banyak tidak selesai itu adalah karena tidak selesai tesis dan disertasi. Alhamdulillah sekarang ini setelah kami bersama-sama dengan Prof. Hamzah memulai diberi amanah selaku pimpinan di pasca sarjana ini, kita rombak itu kurikulum, kita reformasi kurikulum. Kalau dulu S3 itu kuliahnya 3 semester. 3 semester itu mata kuliah inti, dan hampir 1 semester mata kuliah matrikulasi. Jadi 4 semester. Bosan memang. Demikian juga S2. Jadi semua dulu mahasiswa yang masuk di pasca sarjana UNED, semua melalui yang namanya program matrikulasi. Itu hampir 1 semester. 12 kali bertemu. 3 mata kuliah, 0 SKS. Sekarang ini alhamdulillah S3 itu tinggal 1 semester mata kuliah inti, dan semester 2 itu mungkin penunjang, dan S2 itu tinggal 2 semester mata kuliah inti. Alhamdulillah. Nah, mata kuliah itu saya ulangi kembali bahwa belum pernah ada rasanya mahasiswa itu berhenti di pasca sarjana UNED alias tidak selesai disebabkan karena mata kuliah. Rata-rata karena dia tidak selesai tesis dan disertasinya. Kenapa itu dulu banyak yang tidak selesai? Karena 4 semester kuliah begitu selesai mata kuliahnya, lulus semua, pada berpencar semua pada pulang di kan dulu masih luring, tidak ada itu dan luring semua, semua pas seperti pasar itu di sini. Kalau 4.000 mahasiswa itu, kadang kita itu bertengkar masalah ruangan, ya, karena membagi ini ruangan dengan penjadwalan yang ketat dari jam 7 sampai 8.30. Sudah itu terkadang terlambat dosennya pula. Sudah ada nih mahasiswa yang lain belum. Alhamdulillah sekarang ini banyak kemudahan. Nah, oleh sebab itu workshop yang diadakan oleh program studi matematika ini, terima kasih banyak Prof. Ini adalah yang saya ingat bahwa memang matematika ini selalu ada kebiasaan-kebiasaan akademik yang sangat bagus ini mengadakan workshop. Tujuannya adalah bagaimana itu tadi mahasiswa cepat selesai, tidak DO gara-gara tesis dan disertasi. Nah, ini tujuan utamanya. Nah, workshop ini perlu teman-teman paham itu. Workshop itu kan harus kita bekerja, harus masuk dalam ruangan ini. Seharusnya sudah ada bahan. Jadi mungkin ya mohon maaf, saya tolong dikritik kalau saya salah. Kalau workshop untuk penelusuran ide-ide saja mungkin tidak terlalu cukup. Mestinya workshop gagasan. Jadi masuk kita di ruangan ini sudah ada gagasan yang kita bawa. Sehingga itulah yang nanti mungkin ada beberapa dosen yang mengatakan sehingga bisa dibimbing. Oh ini kalau ini arahnya tuh. Kira-kira referensinya yang mana seperti ini. Sehingga begitu kita keluar dari arena workshop ini, sudah ada gagasan, tinggal dipoles sedikit menjadi proposal. Bisa menjadi cepat. Karena tujuan kami itu sungguh, sering sudah kami didemun-demunkan oleh Bapak Rektor bahwa janganlah itu mahasiswa menjadi lama gara-gara tesis disertasi. Tesis ini kan 6 SKS, sama dengan disertasi. Yang kalau kita belajar dengan sistem SKS, apalagi saya SKS, sistem
dari kredit semester dengan 6 SKS dibanding satu semester itu 15, 6 bulan. Ini tesis disertasi 6 SKS. Mestinya kan 3 bulan. Nah, secara logika. Tapi oke lah 6 bulan. Maksimal 1 tahun. Tapi kenapa bisa sampai bertahun? Nah, inilah. Di sinilah manfaatnya workshop ini. Karena mungkin dia fokus kuliah. Begitu selesai puas, berpencar pada bulan di kampungnya. Entah berantah. Tuhan yang tahu keberadaannya. Lupa dia bahwa masih ada tesis. Masih ada disertasi. Ini tidak boleh. Nah, begitu selesai workshop, tentu sudah harus mindset kita. Sudah masuk di situ. Ya, tidak ada itu bilang mata kuliah pasti lulus, insya Allah. Yang penting diikuti semua persyaratannya dan dikumpul semua tugas yang diberikan. Ada lulus itu salah. Seperti apa nilai itu persoalan lain. Tapi kalau tesis ini adalah pekerjaan secara nafsi-nafsi. Jangan berjamaah, tesis skripsi. Bahwa misalnya kerjasama kan workshop ini kerjasama juga ini saling membantu ini itu bukan sesuatu hal yang tidak boleh. Boleh saja kita, tapi jangan dari A sampai Z orang lain yang tahu. Dek, apa itu istilah orang Bugis bilang? Dek kan lundrana. Ada tuh kado. Iya, amar itu orang. Masa orang lain lebih tahu daripada kita punya. Tapi kalau tesis kita harus kita mengatakan saya juara. Tidak boleh ada orang lain juara. Saya yang paling paham. Nah, meskipun orang lain tapi yang analisiskan data bisa saja orang lain. Tapi jangan mulai dari A sampai Z. Dari makanan ada istilahnya serong kiri dari makanan. Yang penting wajar. Jangan dong malu. Kita menjadi dokter. Sarjana baru tidak tahu investasi. Ada itu pengalaman di sekitar sini. Bahkan tekanan itu. Atau mungkin matematika ada prodi lain. Justru yang buat tesisnya masuk tunggu seminar. Begitu dibeli masukan ini. Oh dia yang paling aktif pencatat. Begitu selesai, kalau sini sudah mencatat. Ini hati-hati yang begitu. Hati-hati. Sekarang itu ada itu saya lempar dulu gitu. Surat apa itu ada kementerian itu ada beberapa itu jenis plagiat. Ada beberapa itu. Jangan sampai nanti selesai di wisuda di finish sudah bergaya, sudah panggil semua tetangga, mana pilih antarkan, sudah bikin burasa, potong ayam, maka sudah. 2 bulan kemudian ada yang komplain kita punya desa, ada yang komplain kita punya disertasi. Nah, di sana dia titik komanya sama saya punya. Jangankan magister, doktor yang bisa didelay. Apabila orang persoalkan dari segi hukum dan itu menang, delete itu dokter, delete itu magister. Bukan itu saja, kemungkinan status ASN juga dipersoalkan. Kan itu cerita malu kita terhadap diri sendiri, malu kita terhadap keluarga, yang kasihan anak-anak, suami kita, istri kita yang sudah berkorban luar biasa mendorong kita untuk inilah semua ini gunanya workshop. Inilah gunanya workshop ini untuk diarahkan lebih awal karena sebetulnya tesis itu kan bagaimana kita membuat suatu problem-problem baru kita carikan solusinya. Tesis dan disertasi itu juga kalau saya, itu mungkin saya ekstrim, tidak perlu juga terlalu menggoncangkan dunia. Tapi yang paling penting,
Disertasi itu apa sih manfaatnya ini? Dan apa sih kebaruan yang saya peroleh dari, kalau sudah bisa kita terangkan, ini saya mau teliti, Prof. Ini alasannya, ini buku referensi. Di situ intinya di latar belakang, kemengapaannya itu, mengapa kita mau teliti? Mengapa saya mau misalnya, tentu harus ada argumen-argumen. Banyak juga itu tesis pembimbing. Yang mau ini terlalu banyak samanya, tuh nggak usah. Kalau saya bukan tipe yang begitu. Sejauh mana mahasiswa bisa menjelaskan, menerangkan kemengapaannya berbeda dengan yang lain? Tampaknya itu berarti ada sekarang jalan-jalan. Kinerja guru di Tato, kinerja guru di Sopte, kinerja guru di Kendari. Itu kan di jalan-jalan kinerja. Banyak dosen jauh yang mau ke itu. Sudah banyak sekali tim mau di perpustakaan, sangat kinerja di situ ada. Kalau saya tidak, sepanjang mahasiswa yang bersangkutan bisa memberikan argumen secara benar, mungkin dia mau teliti kinerja guru di Pangkep yang di daerah pulau misalnya. Kebetulan gurunya di sana, siswanya di sana, nanti cerak itu, apa itu cerak itu? Baru ada siswanya. Terang bulan itu. Nanti itu terang bulan karena tidak melawan orang tuanya, baru siswanya ada. Dia ingin teliti kinerja guru yang siswanya seperti itu. Argumennya bagus gitu. Tapi kalau itu tonji, itu kata-katanya diberubah, casingnya diberubah, hati-hati. Biasa itu diperintah dimasukkan di Turnitin atau apa itu program untuk melihat itu. Suruh bilang ganti semua itu kata shopping menjadi hanya Pangkep. Kebetulan ada yang salah tulis shopping, bukan shopping. Terus tidak ada apa di komputer, tidak ada ganti. Tetap ada jalan misalnya kebetulan shopping. Padahal basicnya Pangkep. Jalan. Pokoknya taruh 5 kurang-kurang, yang penting atas diri itu. Iya, jadi saya itu bro, tapi kalau baca itu tesis disertasinya teman-teman, kalau terlalu bagus kata-katanya banyak pertanyaan. Terus bagusnya nih. Justru saya kurang itu kalau tidak terlalu karu-karuan. Pasti dia yang lihat. Dia yang buat itu pasti masih saya nak jadi. Kalau bagus, apa kasusnya sekarang? Kopas. Ambil sini. Karena ada orang itu memang jago di laptopnya itu sudah ada semua judul-judul, ada semua variabel ini nak gabung variabel ini, tinggal penulis. Ada sekarang sudah tidak seperti kita dulu ya. Seperti ini berada. Jadi sekarang dengan kemajuan IT sekarang, disertasi yang di Harvard bisa diambil. Tinggal kita, nah sekarang mudah sekali mentranslate juga pakai Google. Jadi itu. Jadi workshop ini tujuannya seperti apa yang dibahasakan oleh Prof. Hamzah tadi, bahwa untuk memudahkan, untuk cepat melihat ini, menulis, dan juga untuk mencari nanti siapa sebetulnya yang cocok menjadi pembimbing. Itu tujuannya semua untuk janganlah lama-lama. Saya kira sudah ada barangkali yang kita istiqomah termasuk atau enggak? Ada yang 3 orang sudah ujian itu. Alhamdulillah. Itu tahun berapa itu? Relatif 3 tahun. Tapi dia sudah tidak baik PPKN. Saya kira kalau sudah ujian itu, karena SPP juga ini. Bukan bayangkan Pak Direktur mudahkan kalau sudah ujian tutup. Ya. Dia tidak baik PPKN.
Sudah jangan tutup. Asal jangan baru sebenarnya proposal. Mau ke beda. Dosen itu karena saya biasa bilang Prof bahwa SPP itu bukan SPP itu tidak ada hubungannya. Anda semua tidak bayar SPP tidak menyebabkan kami miskin. Anda bayar semua juga tidak menyebabkan kita kaya. Karena bukan untuk negara punya. Ada kemarin itu kasihan juga. Dia terlanjur bayar SPP-nya sudah ujian. Ya, saya bilang, maafkan, Anda kata di rekening itu SPP, kasih kembali tuh. Tapi kan, ya bukan tidak punya. Ya, seperti itu lah. So, jadi, alhamdulillah saya mengapresiasi prodi matematika ini S3 yang dipiloti oleh Prof. Hamzah. Alhamdulillah ini tradisi yang baik saya kira Prof. Terima kasih banyak ini. Yang paling penting itu tadi, jangan masuk di sini tidak ada sama sekali bahan. Harus ada bahan untuk ibadah. Sudah ada 3 calon gubernur. Alhamdulillah. Jadi begitu keluar tinggal digencui sedikit itu, sudah bisa menjadi proposal. Jadi alhamdulillah insyaallah cepat selesai semua. Saya lihat sudah wajah-wajah dokter dari ini. Tinggal yang tidak mau saja. Karena meskipun kita ini mau, tapi itu tadi jangan sampai nanti pada pulang lupa kembali ke sini. Saya juga ingat dulu kebiasaan kami. Begitu mau pulang, ambil di bahan semua, buku tebal, dibawa pulang. Kami pagi di kampung, tidak ada di bahan. Sibuk dengan urusan rumah tangga. Jadi ya, seperti itu. Tidak ada saya kira, untuk kuliah ini sekarang, alhamdulillah dengan berbagai kemudahan-kemudahan penunjang infrastruktur, tidak seperti kita dulu. Yang penting, pahami dengan baik apakah ini yang saya mau teliti? Oh iya Pak. Salam ya Pak. Oh iya sebentar lagi. Ya. Sudah mulai nih Kak? Ada nih? Oke, siap. Jadi kembali ke itu, usahakanlah produk workshop ini sudah ada gagasan awal, insya Allah sudah. Ya itu tadi bahwa insya Allah kalau tesisnya cepat juga selesai. Karena mata kuliah ini kan sudah selesai semua mata kuliah. Tinggal mungkin ada remedial kalaupun ada, tapi insya Allah lulus semua. Saya ulangi bahwa tidak ada orang tidak selesai dengan mata kuliah. Yang banyak itu adalah orang tidak menyelesaikan tesis dan saya kira itu saja dari saya, Prof. Mohon maaf Kak ini agak gampang ini saya waktu saya juga terlalu banyak alpa dalam mengisi seminar ini karena ini tiba-tiba cuma saya kira demikian dari saya. Maaf waktu singkat ini saya harap ya. Dengan mari kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop penelusuran ide-ide, workshop penelusuran gagasan awal tesis dan disertasi program studi S2 dan S3 pendidikan matematika. Nanti kita buka sama-sama. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi ladang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Direktur tinggalkan ruangan ini, ada saya lupa laporkan. Insya Allah bulan Juli Bro, kembali kami international seminar lagi seperti tahun lalu. Sudah bertemu satu kali tapi
SK-nya muncul kemarin itu. Alhamdulillah sudah ada pokoknya ratusan yang di tahun lalu SD kita. Ini saya sampaikan tadi, ini edaran dari Dirjen Dikti dulu dan belum pernah dicabut pada saat Pak Joko, kemudian diperbarui oleh instruksi rektor. Untuk setiap alumni S2 S3 itu ada pernah menulis jurnal internasional. Alhamdulillah di pendidikan matematika terpenuhi. Saya kira Kasih itu bagian atas dukungannya. bagian tradisi akademik yang sangat bagus sekali dan ingat saya baik, Prof. Saya mohon izin berpindah kacamata. Sahabat Prof, kami mohon sedikit waktunya untuk ada penyerahan kacamata dari teman-teman, khususnya dari Sorong. Sorong itu ada Ustaz Muhammadiyah itu di sana. Di banyak Sorong ya? Saya lihat selain Sorong banyak gejolak-gejolak. Ini apa ya? Yang mana data rekornya itu ya? Oh my. Masih habis ya? Habis yang lalu. Saya lagi kasih banyak Prof. Ini jam 10.52 jam saya. Ananda semua yang ada di Zoom dari di ruangan ini sudah hampir jam 11 ya. Saya kebetulan khutbah agak ke sana, jadi mungkin kita break langsung ke istirahat salat Jumat ya. Jam berapa kita janjian di sini? Jam 2 atau setengah 2? Setengah 2. Ya, saya langsung masuk materi saya. Jadi yang di Zoom ini tinggal S3 saja. Tidak ada lagi S2 nanti di Zoom. Nanti waktu Anda di saya kira itu ya. Apakah datang ke Toponika ini S2? Tidak datang Prof, tapi ada penyampaiannya. Oh begitu. Baik, nanti siapa yang bisa tinggal sampai pada Jumat di sini? Ada sedikit yang sampai ke Oke. Setiawan ya, Prof. Saya kira begitu. Saya kembali ke Fatimah. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kami muliakan. Itulah tadi kegiatan kita pembukaan workshop penelusuran topik-topik penelitian, tesis dan disertasi, program studi pendidikan matematika, program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Kami aturkan terima kasih kepada yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Direktur Pasca Sarjana yang beberapa menit lalu telah meninggalkan ruangan ini. Kemudian yang sama kami hormati dan kami muliakan
Ketua Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar, Ayahanda Prof. Dr. Hamsa Uku MED, dan kepada teman-teman mahasiswa S2, S3, dan perwakilan dari kelas komunitas yang kami hormati dan kami banggakan, baik yang hadir secara langsung atau offline maupun yang hadir secara virtual melalui Zoom meeting. Mari kita sama-sama menutup kegiatan pembukaan pada pagi hari ini dan kita lanjutkan setelah badai Jumat. Kita istirahat dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerima cenderamata dari teman-teman juga dari Tolong dengan hormat. Alhamdulillah.